Saya cukup terkejut sebenarnya. Ya di antaranya ya terkejut tersebut sebenarnya ada senangnya juga karena di websitenya Lastday ketika teman-teman melakukan order untuk kursus atau melakukan pendaftaran gitu kan, di situ ada model pembayarannya dan websitenya Lastday, terus kemudian ada chat yang masuk ke Lastday, itu ada tawaran untuk alat pembayaran semacam tools, dan salah satu alat pembayaran tersebut ada dari payment digital yang cukup besar gitu, yang ya besar gitu, yang datang ke Lastday juga. Tapi sejauh ini sebenarnya belum saya respon gitu ya, karena saya mau menolak karena kesibukan lain, takutnya nanti malah jadi blacklist atau bagaimana ke depannya kan kurang bagus. Dan sepertinya sebenarnya kalau digunakan payment gateway di sebuah website ya seharusnya memang lebih bagus, tapi untuk saat ini saya merasa belum perlu karena yang pertama Lastday website tergolong baru, karena awalnya kita jalan di Tokopedia dulu. Jadi kalau di Tokopedia ya Tokopedia punya pembayaran sendiri gitu. Terus kemudian yang sekarang ada di versi website pun terbagi, ada di Udemy juga. Jadi ya walaupun masih cukup lumayan di website, tapi belum sebanyak itu karena ya dipisah-pisah menjadi beberapa platform tersebut gitu. Dan kalau teman-teman membuka di websitenya Lastday itu yang pertama yang muncul katalog-katalog kursusnya, terus kemudian masuk ke halaman detailnya sampai ketika teman-teman mau melakukan order atau daftar di kursus tersebut, maka sebenarnya ketika button itu diklik itu masuk ke WhatsApp-nya adminnya Lastday, yang mana transfer hanya tersedia pada satu pintu, yaitu transfer bank menggunakan bank BCA gitu. Nah, dari perilaku-perilaku atau transaksi yang selama ini terjadi, sebenarnya cukup banyak teman-teman yang melakukan transfer itu menggunakan antar bank yang berbeda, yang pastinya juga kena biaya admin gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari nominal yang dibayarkan dan perbandingan dengan biaya admin memang jauh, tapi menurut saya itu kalau teman-teman juga sering melakukan hal tersebut, tidak ada salahnya teman-teman mencari cara gimana caranya biar nggak kena biaya admin intinya ya. Jadi karena kalau di total-total banyak transaksi yang kita lakukan dalam satu bulan, misalkan antar bank itu cukup lumayan banyak yang berbeda gitu ya, kalau di total lumayan juga buat beli kopi, buat nongkrong, buat tambahan beli pulsa, sebenarnya lumayan juga. Dan salah satu alasan kenapa harus ada tools pembayaran sebenarnya untuk nge-provide hal tersebut, sama seperti yang dilakukan oleh Udemy sama Tokopedia yang belum dilakukan Lastday sekarang gitu. Kalau di Udemy, di Tokopedia, mereka kan punya payment gateway tuh. Jadi kalau kita misalkan menggunakan bank mandiri gitu ya, kita milihnya di situ kirim untuk nomor rekening mandiri. Jadi ya sesama bank gitu kirimnya. Bahkan kalau kita nggak punya rekening bank sama sekali, masih ada pembayaran melalui loket Indomaret dan lain sebagainya, yang kita itu nggak perlu punya rekening bank gitu. Kita cukup datang ke loketnya, datang ke Indomaret terus bayar gitu. Tapi untuk kasus di websitenya Lastday sendiri kan saat ini itu masih BCA tuh, masih transfer bank BCA, dan belum ada plan dalam waktu dekat akan ditambahkan sebuah payment. Tapi sebenarnya menurut saya itu ada salah satu solusi yang bisa mengatasi hal ini semua, yang mana solusi ini pada tahun 2022 ini saya juga pakai. Jadi kalau sekarang per tanggal 11 Februari ya kurang lebih 1 bulan lebih saya menggunakannya. Jadi saya menggunakan aplikasi bernama Flip. Jadi dari tagline-nya saja kita bisa dapat si Flip ini, kita bisa transfer beda bank tapi nggak kena biaya admin antar beda bank tersebut. Sebenarnya ada juga tambahannya, tapi menurut saya itu jauh lebih sedikit daripada biaya admin antar bank yang biasa kita lakukan. Ini kurang lebih Flip yang saya gunakan. Nah, sejak pakai Flip kamu sudah hemat Rp 20, 50, 2000. Jadi kalau saya bilang 1 bulan kan lumayan tuh. Ternyata dalam 1 bulan tersebut saya menghemat 50 ribuan gitu ya. Lumayan juga buat kopi-kopi gitu kan. Dan cara penggunaannya pun
cukup mudah ketika register ya seperti umumnya register aplikasi gitu ya. Terus kemudian ketika kita mau melakukan transfer itu buttonnya itu kelihatan banget yang paling bawah tuh transfer. Transfer dia button yang paling besar sendiri. Kalau kita klik di situ maka kita akan disuruh memasukkan rekening tujuan. Jadi ketika kita mau transfer kemana, terus kemudian jumlahnya berapa, baru kita memilih metode pembayaran. Jadi ketika masuk ke metode pembayaran, ya sama kayak metode pembayaran ketika kita bertemu dengan salah satu platform-platform pada umumnya gitu. Kita ada pilihan menggunakan Mandiri, kita ada pilihan menggunakan BCA. Bahkan kalau kita nggak punya rekening bank sama sekali, di situ juga ada pembayaran melalui loket seperti loket Indomaret. Jadi kita bisa langsung datang ke Indomaret terus bayarnya di situ. Nah, apa yang berbeda? Yang berbeda adalah ketika kita masuk konfirmasi transfer, itu ada kode unik yang dicantumkan dalam nominal yang mau kita transfer. Jadi itu sebenarnya beban tambahnya. Makanya saya bilang itu masih jauh dari biaya admin gitu. Karena kalau dilihat di situ kan ada biaya, saya mau transfer 500.000 tuh. Nah, ketika 500.000 saya transfer, itu ada tambahannya 321 atau 321 rupiah yang dibebankan. Jadi jauh lebih sedikit ya. Jadi menurut saya ini sangat membantu ketika kita menggunakan aplikasi Flip untuk transfer antar bank yang berbeda gitu. Dan untuk kasus lain, apa sih yang biasanya saya sering gunakan? Jadi kalau teman-teman developer mungkin cukup erat kaitannya dengan penggunaan kartu kredit ya. Walaupun sekarang sudah di-provide pulsa, GoPay, dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa kasus yang saya itu harus menggunakan kartu kredit, yang mana saya nggak punya kartu kredit, akhirnya saya menggunakan Genius gitu. Dan sedangkan Genius sendiri dia kan bank-bank yang menaunginya atau bank si Genius itu adalah BTPN gitu. Jadi ketika transfer saya ke bank BTPN ya istilahnya top up Genius gitu, saya juga menggunakan Flip ini, dan itu sebenarnya transaksi yang cukup lumayan saya lakukan. Mungkin kalau teman-teman developer juga ada kasus yang sama ya, menurut saya Flip juga membantu di area-area lainnya gitu ya. Mungkin itu aja ulasan saya selengkapnya. Ada video cara penggunaan aplikasi Flip dari official YouTube-nya Flip sendiri. Saya taruh linknya di deskripsi, teman-teman klik aja di situ. Dan saya kira kalau itu cukup membantu saya, jadi semoga juga bisa membantu teman-teman lain. Saya Irsa dari Lasde, sampai ketemu di video berikutnya.